daftar tugas yang udah saya kirim ke DMS, jadi cuma klik tugas terus di copy paste ke iya itu kan tugas saya sesuai janji saya kan sama ibu. Kalau ibu saya mau selesaikan akhirnya selesai sampai 1 dan 2, tinggal modul 3 kan masih berjalan ya. Keren. Kalau mau dicicil Lumayan banyak ya. Gimana di Google Site-nya? Ibu bikinnya seperti apa penilaiannya? karena saya masih pemula Bu, terus itu juga browsing ya. Jadi masih yang dasar Bu. Saya lihat ada teman dari sama-sama Maja, dia nge-share ini channel Google Site saya. Bagus banget Bu. Saya enggak bagus amat punya saya gimana ya caranya supaya bagus. Pingin gitu Bu, tapi belum ada waktu untuk memperbaiki yang lebih bagus. Jadi sebenarnya itu dulu. Tapi pengen belajar masak yang itu. Cakep banget. Siap. Itu memang ada tingkatannya ya Bu. Oke, jadi selama 1 bulan ini Bu Mada udah menyelesaikan tugas portofolionya ya, sesuai dengan perjanjian kita waktu itu di PI 3, betul. Nah di PI 4 ini Bu, kira-kira capaian apa yang sebelumnya belum terpenuhi? Masih ada nggak itu? Untuk siswa atau untuk saya? Atau ibu? Capaian untuk kesayannya jujur untuk pembebasan ke guru saya baru 2 kali Bu. Di modul 1 sekali, di modul 2 sekali. Yang saya rasa belum tuntas masih harus terutama yang ini ya berdiferensiasi. Kalau PSE alhamdulillah Bu. Kalau PSE sudah saya share ke Ibu ya. Jadi guru-guru ya sudah mulailah ada variasi ice breaking atau permainan. Satu hal yang bikin saya tapi kalau untuk berdiferensiasi karena buat saya juga masih baru, masih banyak belajar, cari kolaborasi dengan lain. Contoh-contohnya sendiri saya belum begitu tahu. Jadi untuk berbagi baru 1 kali Bu, dan mereka juga kayaknya belum paham. Gak masalah. Jadi yang kemarin itu pencapaiannya sudah sharing sama rekan sejawat terkait nilai positif sama coaching berarti. Betul, coaching. Nah hari ini Ibu mau ngajar di kelas mana? Ini kelas 3 Bu. Kebetulan ini kan gurunya pensiun. Iya, jadi saya sering. Sudah belum ada penggantinya ya? Boleh lihat. Ini tujuan pembelajarannya ya. Tayangan video siswa memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Mengidentifikasi, menjelaskan, menceritakan ini dalam satu kalau kasih waktu ini berapa jam Bu? 3 kali 30 menit. Tapi sudah sesuai dengan terus jadi untuk hari ini pengembangan yang mau Ibu lakukan di kelas 3 ini apa Bu? Saya ingin mengembangkan supaya anak bisa membedakan mana yang termasuk hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka khususnya di lingkungan sekolah ya, untuk lebih luas nanti ke lingkungan mereka tempat tinggal, sementara di lingkungan sekolah sesuai materi. Jadi mengarahkan anak dengan materi ini tuh supaya mereka mengenal hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mendekatkan mereka pada kondisi yang sesungguhnya ya. Selain itu ada lagi mengembangkan kreativitas dalam ini sebetulnya ada PPKN, ada bahasa Indonesia, tapi juga bisa diujikan ke SBKP seni, karya seni nanti kita akan membuat karya seni 2 dimensi yang
tidak jauh dari dunia mereka. Terus ingin mengembangkan kreativitas anak ya, melalui kegiatan menempel. Dari bentuk-bentuk bangunan datar bisa menjadi satu gambar bentuk baru. Oh seperti itu. Nah strategi apa yang Bu Mada siapkan? Strateginya saya lebih ke memperlihatkan contoh-contoh di video, misalnya ya, nanti anak nanti bisa memodifikasi dari apa-apa yang dia lihat, dia saksikan. Nanti mudah-mudahan tertuang ide-ide baru mereka. Jadi stimulasi ide-ide ya. Nah untuk tahapan ini pendampingan kali ini kita akan melewati 3 alur ya Bu ya. Yang pertama sekarang prakonsultasi. Terus kemudian nanti saya di ruangan kelas ibu untuk melihat bagaimana ibu mengimplementasikan PSE nilai positif dan pembelajaran diferensiasi kelas ibu tahap keduanya. Terus yang terakhir nanti setelah kita selesai di kelas kita masuk ke pasca observasi. Nah, jadi hari ini kita melewati 3 alur. Kemudian berefleksi kita sama-sama kepada nanti saya di belakang izin untuk mencatat apa yang saya lakukan di observasi. Siap, insya Allah. Gimana Bu Mada udah siap untuk mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, alhamdulillah pagi ini hari apa hari ini? Kita meskipun cuaca mendung, tapi semua masuk ya. Orang tadi agak giat yang masih belum masuk. Semua sehat kan? Sehat. Semua sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Kita harus mensyukuri karena sudah diberikan rezeki yang banyak yang berlimpah. Siapa yang memberikan kita rezeki? Nah, hari ini kita kedatangan tamu, ada ibu guru di menemani kita ya. Ini namanya ibu guru tari. Ya, marah pagi-pagi? Ada. Ada yang bangun tidurnya ngompol karena kedinginan? Oke. Tepuk semangat. Hari ini kita belajar. Ibu sudah tanya ya, sudah ada yang ngambek. Berarti hari ini semua ada di posisi mana nih? Di posisi semangat, siap belajar, bingung, atau sedih, atau ceria? Posisi mana kita hari ini? Siap belajar, apalagi? Ceria, apalagi? Semangat. Tidak ngantuk? Oke, siap, kalau siap. Tapi kita buat Asep, duduk Asep. Iya. Kita buat kesepakatan begini. Ketika ibunya berbicara di depan, menerangkan, anak-anak bagaimana? Diam. Diam ngapain? Mendengar? Mendengarkan. Ibu bantu tulis ya. 1. Mendengarkan. Iya. Ketika ditanya, dipersilakan untuk berbicara dan menjawab, anak-anak. Menjawab. Nah, menjawab ya. Oke. Ketika kalian disuruh bercerita, bagaimana? Siap bercerita? Siap. Siap bercerita. Siap bercerita. Ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kesepakatan kita apa lagi? Siap belajar? Oke, siap belajar. Siap. Oh, ceria. Oh iya betul. Ceria. Oke. Keren. Oke. Oke, berarti paham. Oh, siap. Ini yang paling penting nih. Paham. Jadi katanya siapa yang bertugas menjaga
penjaga dan semua ya, supaya tidak lupa ya. Yang menjaga sekolah adalah semua warga aja. Di sekolah selalu saja ada titik kotoran sekolah. Di mana saja ya titik kotoran sekolah itu? Yang pertama biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah biasanya kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan. Lihat keadaannya bagaimana tuh kamar mandinya. Di sekolah. Yang kedua, di ruang kelas. Ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya membungkus makanan, remah-remah makanan dan potongan kertas terkadang menghias meja Buang sampah pada tempatnya. sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Apa manfaatnya jaga kebersihan sekolah? Tadi kalian sudah melihat tayangan. Pertama ada gambar-gambar apa tuh? Lingkungan yang bagaimana tadi ditayangkan? Apa halaman yang kotor? Ya, betul. Nah, itu bersih atau tidak itu? Ada apa lagi? Taman yang tidak terawat, ya. Oke. Nah, lingkungan itu kemudian kalau di sekolah, misalnya itu kan adanya di sekolah. Apakah akan kita biarkan lingkungannya seperti itu? Harus bagaimana dong? Dibersihkan. Siap membersihkan? Kita selalu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan tidak bersih, bagaimana caranya membersihkannya? Membersihkannya bagaimana caranya? Diapakan? Kalau kamar mandi kotor diapakan? Iya. Kalau kelasnya berantakan, diapakan? Dirapi, disapu, betul, dirapikan, disapu. Nah, setelah kalau sudah disapu sudah apa? Jadinya bagaimana? Kalau sudah disapu, bersih. Kalau tulis di sini apa-apa yang tadi ada di gambar. Misalnya kamar mandi kotor. Bisa apa lagi tadi? Taman yang kotor. Kelas yang banyak sampah. Terus apa lagi? Meja yang berantakan. Ini satu saja, satu orang satu saja. Ini bersih saja. Misalnya bersih atau kotor. Ya. Boleh, sesuai bisa membacanya. Ada yang belum baca, bisa menulis kotor. Cok, ibu teh kak, bukan. Oh, ayo rekan, barengan. Yang bisa saya tulisannya. Oh, mana rekan? Rekan mana rekan? Oh, masih. Oh, udah. T yang ini, udah bisa baca ini. Yang itu kan, yang lain. Misalnya tadi apa? Halaman bersih. Manfaatnya nanti ya, manfaatnya sebagian manfaat. Yang kelompok sini manfaatnya, manfaatnya kelompok sini ya, manfaatnya ya. Apa tadi manfaatnya? Lingkungan bersih, tidak ada penyakit. Ya sih. Lagi sebelah kanan, anak perempuan sebelah kiri. Bergantian ya, cantik. Iya. Jangan salah, sayang. Oh.
Ya, mana anak laki? Udah, saya oke. Iya. Buka aja dong. Apa tadi? Apa tadi yang dibaca di sana? Taman yang bagaimana namanya? Taman yang kotor terus. Kedengaran teman-teman? Boleh kenceng ya? Taman yang taman kotor. Terus bersih. Terus manfaatnya tadi. Kalau sudah bersih, sehat. Kanan kiri mempunyai jari. Sambil ikut nyanyinya. Direntangkan, dibelokkan, kita bergelangan. Ayo ke depan, dilentingkan. Ayo tepuk tangan. Oke, yang nyetak gantian, nulisnya gantian. Bagian temennya yang agak sini, ya berbaris ke situ, berbaris. Ya, yang baca di sini sayang cantik. Tapi yang kenceng ya. Teman-teman dengarkan temannya. Ada yang berbeda, dia satu membersihkan kaca. Tepuk tangannya dong. Satu, menjaga kebersihan taman sekolah. Dua, apa kewajibannya lihat? Dua, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Sedangkan hak di sekolah, satu, lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Dua, dapat belajar dengan tenang. Tiga, lingkungan menjadi hijau dan asri. Empat, lebih bersemangat dalam belajar. Baca sama-sama bareng-bareng ini yang ibu tunjuk. Ini yang wajib kita lakukan. Nah, ini kewajiban kita di sekolah nih, ya. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga sama. Nah, baca yang ini.
sini boleh? Kelompok 1 dulu ke sini boleh? Mana lemnya sayang? Mana lemnya? Cepet di lem. Nah, ini gerak. Agak banyak lemnya biar nempel, itu kurang nempel ya. Lalu ada jalan setapak, setapak sangkaran, seperti bebatuan, lingkaran kuning, lalu sinar sedikit berwarna orange. Ini mau buat apa nak? Batang pohon. Oh iya, pohonnya dulu ya. Oke, lanjut. Siapa yang bertugas menggunting persegi panjang ya untuk badan rumahnya? So, ini guntingnya nganggur sayang. Bentuk apa yang belum ada? Dipotong, temannya yang memotong supaya cepet. Lingkaran. Lingkaran bisa dicetak pakai ini boleh ya. Nih, pakai tutup ini ya. Lelita. Wah, hutan ini. Rusli pintar ngedesain ya. Pintar mendesain. Desainnya bagus, rapi. Panjang, pendek. Ya. Iya, tapi belum detail apa. Udah bukan. Ih, gunting. Inilah, gunting. Gantian sayang, gantian. Gunting. Kelebihan ya. Boleh pinjem lagi guntingnya? Oh, masih dipakai. Di depan ada teman-temannya yang sudah memperlihatkan hasil karya pelajaran kita pada jam terakhir ini. Coba lihat, ada gambar apa? Rumah. Dari bentuk-bentuk apa itu? Bentuk apa? Geometri. Bangun. Bangun datar atau ruang? Bangun datar atau ruang? Datar, bangun datar. Bentuknya apa saja yang ada di situ? Lingkaran. Terus ini bentuk apa nih? Persegi. Ini panjang banget ya. Ini sama ya? Cuma dia lebih pendek. Oke. Terus ini sama. Ini nih akarnya. Segitiga. Segitiga. Nah, ini juga nih. Sinar-sinarnya ya? Sinarnya sama ya? Bentuknya cuma segitiganya kecil. Oke, ada bentuk lain. Oh, ini. Nih, merah. Badan rumahnya. Bentuknya persegi atau segi empat. Ya. Oke. Ada lagi lingkaran kecil. Nih. Ya. Dan
bentuk yang baru. Cara satu contohnya adalah bentuk rumah. Oke, rumahnya ada sampahnya tidak? Tidak. Coba satu orang menceritakan dong, itu gambar apa? Sok, siapa ya? Nih, sok. Teman-teman, saya ini ada gambar saya, boleh lihat. Ini gambar saya dan gambar kelompok kami. Gambar apa? Rumah yang bagaimana? Bersih terus, terhindar dari penyakit terus. Boleh diceritakan, ada pohon hijau, ada pohon berwarna hijau, boleh. So, ada pohon di sebelahnya warna hijau, ya. Nah, terus di sininya apa yang kita semak-semak ya? Dia rumput, terus ada apa? Ada matahari yang bersinar terang, ya. Terus ada pagar, terus ada batu-batu yang ditatak di depan rumah. Bu Mahda tadi selama di kelas, menurut Bu Mahda sendiri performanya Bu Mahda? Iya. Menurut saya banyak yang lupa, Bu. Banyak yang lupa. Iya. Kayaknya saya Misalnya? tadi lupa menyampaikan tujuan. Oh, ya kan, Bu? Saya selipin di tengah-tengah. Iya. Iya. Salah. Terus video yang saya tayangkan yang pertama, kedua, yang pertama, yang kedua kali ya. Harusnya video dulu, baru anak membuat kalimat saran. Kalau nggak salah begitu deh, Bu. Iya. Tapi saya meminta anak dulu membuat kalimat saran, baru saya kasih videonya. Oh, iya. Kebalik ya, Bu. Perasaan saya sih. Mm-mm. Terus apa ya, mungkin dari sosial emosional kurang mengena kali ya, Bu. Kenapa kurang mengenal? Tapi perasaan sih saya selalu menghimbau anak yang tadi nangis ya harus dihibur, kita kembalikan semangatnya. Kayaknya itu sudah masuk kali ya, Bu. Terus mengungkapkan perasaan sih anak Oke. udah, cuman tidak semua anak jadi ketika ada yang harus maju presentasi kan nggak semua anak merasakan tuh, Bu. Iya. Ya Mm-mm. mungkin pertama karena waktu juga, Mm-mm. nggak mungkin juga semua anak. Nanti kan di pertemuan berikutnya bisa giliran anak yang lain gitu kali ya, Bu. Jadi tadi belum tersentuh oleh semua anak, hanya per kelompok saja gitu. Itu kekurangannya kali ya, Bu. Dan itu tadi, Bu, membiasakan anak untuk banyak belajar berbicara ya agak butuh proses panjang lah kalau buat saya ya. Melatih keberanian anak. Karena kita dari nol banget lah gitu. Ada lagi, Bu? Yang saya rasakan anak lebih seneng nonton itu. Iya. Nonton video. Terus bacanya juga mau gitu loh, suruh baca cepet gitu kan, mau gitu. Kalau suruh baca buku, Bu, yang baca ya enggak. Karena itu tadi yang belum lancar, dia udah nggak minat gitu. Maka tadi ketika harus menulis hak dan kewajiban, kalau dia itu memang baru bisa satu kata ya tidak apa-apa. Dia cukup nulis bersihnya aja, kotornya aja. Kan mau dipaksain juga gimana, Bu, orang belum bisa bikin kalimat dia gitu. Jadi dia bikin kata aja deh gitu kan. Itu upaya saya sih, Bu. Jadi Bu Mahda merasa ada beberapa step di RPP yang sudah Bu Mahda buat terlupa ya, atau tertukar. Betul, Bu. Terus di PSE-nya sudah mengajak anak untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing di awal pembelajaran. Terus meskipun ada beberapa kendala, diantaranya untuk membangkitkan aktivitas anak ya, dan berbicara, mengungkapkan pendapat belum maksimal. Terus tapi ada yang membuat anak-anak senang, diantaranya nonton video tadi ya. Bahkan mereka sampai mau membaca secara cepat teks yang ada di video tadi. Oke, kira-kira Bu, nanti yang sudah baik menurut Ibu dan perlu dikembangkan berikutnya yang mana, Bu? Bagian yang mana?
Tadi kan tujuan pengembangan ibu itu adalah mendekatkan materi yang ibu ajarkan tentang kewajiban anak itu dalam kehidupan anak-anak, ya kan. Sama satu lagi merangsang, menstimulasi kreativitas anak. Kalau yang baiknya mungkin tadi dari pembelajaran terakhir kreativitas mungkin sudah bisa dibilang ya cukup terlihat gitu mungkin ya Bu ya, dari hasilnya, dari kerjasama mereka mungkin itu sudah bisa terwakili. Pengembangan kreativitas sudah ada gitu. Dengan video-video yang lebih menarik lagi mungkin nanti kedepannya bisa terus secara kontinu meskipun itu. Menurut Ibu apa yang harus Ibu perbaiki untuk kedepannya? Rencana tindak lanjutnya nih? Kalau di dalam kelas sih saya masih harus meningkatkan, memotivasi anak untuk bicara itu Bu, yang bikin saya gregetan Bu. Nanti caranya supaya anak tuh kalau disuruh cepat maju gitu, kalau disuruh kan masih mojokan gitu, padahal kan cuma untuk megang kertas doang gitu kan. Jadi makanya suka saya puji-puji, ayo cuma gini aja kok. Padahal kan nggak seru berat ya. Itu mungkin memotivasi anak yang masih perlu saya mungkin sharing sama teman, sharing sama yang lebih berpengalaman. Pembiasaan juga lebih menentukan juga itu Bu. Kalau kita diem aja ya nggak merangsang anak ya. Budaya positif terutama ya. Nilai-nilai positifnya kan berani mengungkapkan pendapat. Bagaimana nanti supaya anak termotivasi untuk berbicara, apa yang nanti akan Bumada lakukan? Yang terlintas di benak saya bisa menghadirkan video-video bercerita. Kan ada video yang saya hentikan dulu. Nah, maksud saya sih itu merangsang, maksud saya Maya Bu ya, memotivasi dia untuk jawab dulu nih pertanyaan ibu apa gitu. Itu juga mungkin salah satu teknik. Jadi menghadirkan video-video yang nantinya ada tanya jawab. Nah, untuk pembiasaannya apa yang mau Ibu lakukan? Pembiasaannya salah satu karena tadi di latar belakangnya banyak anak-anak yang masih lupa naikin kaki, naikin apa, itu kan masuk ke nilai-nilai universal juga ya, kesopanan, etika. Jadi rencana tindak lanjut Bumada tetap memotivasi anak untuk berbicara. Tadi tekniknya dengan menghadirkan video bercerita dengan harapan anak bisa mengemukakan kembali cerita tersebut dengan bahasa mereka ya. Terus pembiasaan akan terus dilanjutkan karena itu bagian nilai-nilai kebajikan universal yang akan mereka bawa. Baik, itu luar biasa Bumada. Sekarang boleh saya izin untuk menyampaikan hasil observasi saya? Enggak Ibu, mohon masukan buat perbaikan saya ke depannya. Ya, jujur aja ya, saya baru pertama kali masuk ke kelas SD. Mungkin kalau apa yang Bumada lakukan tadi di kelas SD tapi di SMP-nya itu mungkin udah biasa Bumada. Tapi ketika itu Bumada lakukan di ruang kelas SD pagi kelas rendah kelas 3, itu menurut saya di luar ekspektasi saya, itu udah kaya banget pembelajarannya. Luar biasa. Tadi saya lihat Bumada udah banyak menyediakan media, udah menstimulasi anak untuk mencipta dengan bangun ruang dalam beragam wujud dan sebagainya. Itu bagi saya keren. Maksud saya gini, kalau misalnya saya ngebayangin tadi kalau guru-guru SD Indonesia kreatif kayak Bumada, wah kayaknya nggak ada lagi tuh istilah lost learning, nggak ada lagi tuh ranking PISA yang katanya Indonesia tuh ada di bawah segala macam itu. Kayaknya keren banget gitu. Makanya saya nggak sabar untuk apa nanti hasil dari CGP ini di angkatan 6. Kita udah 6 angkatan se-Indonesia. Pengen melihat wajah baru Indonesia itu kayak apa gitu pendidikannya. Luar biasa Bumada. Tapi tetap ada kelemahannya Bu menurut saya dari kreativitas itu. Kenapa? Jadi dia harus nonton video dulu. Jadi masih meniru kan. Terus saya rangsang untuk tadi bentuk yang lain dong, mobil. Dia belum mau. Belum ada. Masih itu ya masih kelemahan juga. Jadi tingkat kreativitasnya masih terus harus dikembangkan Bu. Jadi semua tadi gambar masih sama kan ya Bu ya. Gambar masih sama. Terus makasih Bu sudah kasih semangat. Sama-sama. Di sini dialokasi waktu tadi kita sepakat 3 JP ya. Kali 35 menit. Tapi di sini di RPP-nya Ibu menuliskannya 5 gitu. Sebetulnya kalau untuk satu hari 5 Bu. Oh gitu. Sampai akhir itu 5. Jadi hari itu Bumada hanya kelas itu saja? Iya. Dari pagi sampai akhir? Iya.
Oh, seperti itu. Itunya 5 bukan 3 gitu. Oke. Iya. Terus di KD-nya ini C2 ya, tapi Bu Mada udah melampaui gitu. Bahkan di C3 itu ada di tujuan pembelajaran poin 3 memeragakan kewajiban dan hak. Nah, sebenarnya itu nggak wajib melampaui Bu, tapi Bu Mada udah melampaui. Menurut Bu Mada sendiri tercapai nggak sampai memeragakan? Kalau memeragakan tidak Bu. Mm-mm. Jadi anak tadi hanya sebatas melihat gambar, Oke. terus mengungkapkan Dan harus menyapu, menceritakan. harus apa, iya. Tapi memeragakan bagaimana merapikan meja atau apa belum. Oh, oke. Hanya tadi menghimbau setelah belajar sampah itu dikemanakan. Oh, I Nah, see. mereka tetap biasa membersihkan dan membuang tempat sampah. Nah, itu berarti udah bagian dari memeragakan. Ini keren. Tapi kalau bisa di akhir Bu, karena kita kan scaffolding itu kata kerja operasionalnya dari C1 dulu. Oh, Gitu, iya. bertahap gitu. Iya, iya. Nanti bisa dicek di kata kerja operasional Siap. taksonomi dulu yang edisi revisi. Itu boleh memeragakan karena tadi udah terlaksana ya. Iya. Memeragakan dia membuang sampah pada tempatnya itu udah termasuk memeragakan. Hanya saja posisinya di bawah aja Bu, di nomor 7. Oh, itu ada di atas ini? Iya, ini nomor 3. Oh iya iya. Siap. Iya. Siap. Keren Ibu udah mencapai semua ya dari tujuan pembelajaran. Terus tadi juga saya simak Ibu sudah meminta anak menyimak, berarti mengajarkan anak untuk apa sih, belajar menghargai orang yang di depan ketika berbicara. Terus budaya positifnya juga nampak beberapa kali Ibu menegur anak yang sedang jalan ke sana kemari, tiba-tiba berdiri, terus kakinya diangkat ke atas, Naik ke atas kursi kan mau melewati temannya. Iya. Ya gitu Bu, tiap hari itu seperti Oh, itu. terus tadi ada kejutan yang nangis, saya kaget, kamu kenapa? Ternyata dia baperan orangnya. Jamila apa siapa namanya tadi saya nanya. Itu udah bagus, ada pembiasaan budaya positifnya, berarti udah masuk gitu Bu. Jadi kalau di kurikulum itu namanya hidden kurikulum ya. Jadi kurikulum tersembunyi dalam bentuk karakter, penanaman karakter. Tapi alhamdulillah ya Bu, dengan motivasi tadi dia langsung berhenti kan. Nah, Ibu udah masuk PSE di situ ya. Terus ada semangat juga. Emang apa namanya, nampak dengan dunia mereka itu ya. Dengan dunia anak-anak yang masih 50%-nya kayak bermain gitu, 60% nggak bermain gitu. Ibu masih menggunakan itu. Terus Ibu juga tadi menanyakan perasaan anak hari ini. Maka sampai nanya, semalam ngobrol apa enggak? Saya nggak kepikiran. Oh iya, saya jadi pikir sejak kelas 3 dulu masih ngomong. Suka ada Bu yang Masih ngomong. Ya Allah, ini luar biasa. Terus apa, marah apa enggak dari rumah, itu keren Bu. Tadi juga Ibu pakai lingkaran emosional itu ya. Itu biasa kita pakai tiap hari Bu di kelas. Iya. Biasanya sih anak gini dulu Bu sebelum belajar tuh. Karena tadi udah kesiangan ya. Iya. Gitu. Mana pilihan kamu? Ini. Oh gitu, baru duduk. Iya. Gitu. Mau pulang sama gitu dulu. Oh, Gitu. Terus iya. pulang sambil bawa tas. Oke, mantap. Terus tadi juga Ibu meminta siswa maju ke depan ya, melatih keberanian. Menurut saya itu bagian dari pengembangan yang tadi Ibu ini kan ya, melatih keberanian. Terus mengkonfirmasi pemahaman anak. Nah untuk apa? Tadi kenapa misalnya masih hanya ada beberapa anak yang mau bersedia, boleh nanti tuh pakai teknik lebah Bu. Namanya bus apa gitu saya lupa, pokoknya kayak misalnya anak saling berhadapan satu dengan yang lain, saling bertukar cerita. Tadi apa yang kalian pahami gitu, satu anak mendengarkan, nanti ketika yang satu selesai yang satu ngomong. Jadi anak tuh dibariskan gitu, terus mereka saling bertukar tuh, tapi dengan bisik-bisik gitu, jangan sampai yang lain tahu. Nah nanti saling bertukar cerita, otomatis semua anak ngomong kan Bu? Iya. Dari ujung sana ke ujung sini dengan cerita yang berbeda. Pesan berantai dong. Enggak, jadi mereka hanya saling berhadapan saja ngomong, tapi cuma dibariskan gitu. Kan satu dengan yang lain ngomong. Pembicaranya mereka sendiri, tidak Iya. ditentukan oleh kita. Enggak. Enggak. Jadi cuma diarahkan aja, kayak misalnya tadi apa yang belum kamu pahami, apa yang sudah kamu pahami. Dua pertanyaan itu saja dulu, misalnya sederhana. Ini pernah saya praktekkan ya di Iya. TWT, saya berbagi aja Bu. Jadi yang satu ngomong, yang satu dengerin. Ini udah selesai, ini ngomong.
kan semua anak sama tuh, Iya. berbarengan gitu. Kan semua jadi ngomong. Berarti berdua ya Bu ya? Iya, Pasangan ya? betul. Nah nanti siapa yang mau bercerita, tadi temennya ngomong apa sih? Oh gitu. iya, menceritakan apa yang dikatakan temannya. Iya, betul. Meskipun hanya beberapa yang mewakili, tapi kan semua udah ngomong Iya. gitu. Udah Iya. semuanya. Betul. Terus tadi juga Ibu menggunakan LKPD yang bergambar, terus juga ada audio visual, berarti itu udah ini semua ya, udah merangkum dari biaya belajar anak yang beragam. Itu sudah terfasilitasi. Terus penggunaan tempo, oke. Menempelkan hasil kerja juga kan itu hard skill ya, menggunting, menempel, menyusun dan sebagainya itu luar biasa Bu. Jadi halus ya Bu ya? iya, motorik halusnya jalan, motorik kasarnya juga jalan gitu. Dan mereka antusias gitu, artinya nggak cuma duduk di kursi, nggak cuma ini, tapi ada gerakan. Berarti kan anak kinestetiknya juga tersalurkan. Terus Maka tadi ketika speaking, saya tidak biarkan dia duduk menyanyi kepala pundak itu. Oh, Biar dia gitu. bangun aja dari Gerak. kursinya. siap ya, ada gerakan-gerakan. Dan asesmennya tadi ya, alat ukur yang digunakan untuk tercapainya pengembangan. Ibu menggunakan tes lisan ya tadi ya. Iya. Terus mengajak anak untuk membaca bersama juga. Sebetulnya ada untuk LKPD individu, ada Bu. Gitu. Kan waktunya. Siap. Gimana menurut Ibu hasil observasi yang saya lakukan? Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan? Sesuai banget Bu. Heeh. Maksudnya tadi ada yang kekurangannya juga memang iya saya rasakan. Terus Bukan masukan dari kekurangan ya, tapi lebih kepada itu bisa Ibu lakukan sebenarnya. iya tapi betul, karena- saran ya Bu ya. Iya, hanya waktu saja ya Bu ya. Terus kayak yang tadi yang KKO kan, Heeh. jadi saya baru tahu gitu. Hmm. Tadinya nggak tahu kan, jadi tahu adanya di bawah. Kalau sampai udah di memeragakan udah di C3 Iya, kan. C3 dia. Itu satu ilmu baru kan, Bu. Iya. Satu tambahan baru. Betul. Nah itu bagian dari tahapan scaffolding ya. C1 itu dari mulai pemahaman awal sampai ke memeragakan itu udah tingkat tinggi gitu. Jadi udah implementasinya udah di terakhir ya Bu. Iya betul. Meskipun entah di proses pembelajarannya di mana, Iya. tapi dia upayakan setelah tahapan itu Iya. selesai baru ada di atas. Betul. Terus, oke, iya sih sudah mudah. Kayak kata saya ini kelas yang kaya banget gitu, semuanya masuk gitu. Oke, baru kali ini ngelihat di kelas SD yang beragam gitu Bu. Artinya Ibu Mada sudah kan untuk menyusun media ajar yang sekian banyak itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi dan sebagainya. Terus bisa sampai membawa anak mencapai hasil karya itu harapan kami Bu. Jadi nanti rencana tindak lanjut Bu Mada kan memotivasi anak berbicara dan kebiasaan ya. Nanti kebaikan yang Bu Mada lakukan hari ini atau kelebihan yang sudah Bu Mada lakukan hari ini itu nanti akan Bu Mada lakukan. Jadi sebagai tagihan dari pendampingan individu kelima, nanti Ibu siapkan pengibasan. Ibu mau melakukan pengibasan kepada siapa di rekan sejawat di sekolah. Itu nanti Ibu Mada mendampingi dari mulai pembuatan rencana pembelajaran, media, yang pasti RPP-nya itu harus memuat budi positif, PSE, sama berdiferensiasi. Itu sampai selesai dan Bu Mada bimbing rekan sejawat Bu Mada tersebut sampai dia mengimplementasikannya di kelas. Sampai mengimplementasikan. Ya, nanti Bu Mada yang offset di kelasnya. Saya mau ganti aja. Melakukan supervisi, Bu Mada jadi supervisor nanti. Alurnya sama seperti saya. Di awal pra observasi dulu, ditanya mau materi apa, terus tujuan pengembangan dirinya mau ngapain. Iya. Itu kalau nggak salah dari LK modul 2.3 ya, di coaching, ya supervisi berbasis coaching. Iya, terus nanti sama kaitannya dengan 3.1 kalau nggak salah. Atau 3.2 saya lupa. Nah nanti Bu Mada jadi supervisor rekan sejawat di kelas, amati, observasi, terus nanti Bu Mada catat seperti saya hasil observasinya, terus kemudian refleksi. Mungkin ada Di perubahan pasca. ya? Ya betul, nanti ada formnya.
Nanti setelah observasi kelas kita lakukan seperti ini gitu alurnya. Ada percakapan pasca. Jadi dengan alur coaching tadi ditanya hasil refleksinya apa, terus dikaitkan dengan hasil observasi. Baru nanti di kesimpulannya di rencana tindak lanjut. Berarti persis seperti 2.3 ya Bu? Iya betul. Ya, 2.3 kan ada ora, terus observasi, terus pas. Iya betul. Jadi supervisinya Ya berbasis kayak ini aja, saya posisinya ada di posisi Bunda. Iya betul. Nanti bertukar. Mbak ada di posisi saya. Nanti kita rekan sejawatnya membahkan. Iya betul. Baik seperti itu dan nanti Ini kayak tadi nih, ini sebetulnya untuk LK individunya kan gitu. Oh, Kalau iya. nanti bisa untuk di ulangan harian ini. siap. Betul. Jadi asesmen formatif ya. Nah nanti setelah itu Bu Mada boleh sambil konsultasi ke saya atau menghadirkan saya via Gimit boleh pada saat Bu Mada mengobservasi. Oh gitu. Jadi Ibu lihat ya. Iya. Oh, saat berlangsung ya berarti. Ya, betul. Beliau nanti bisa mengeluarkan lagi ke rekan-rekannya gitu. Jadi terus penjelasan akhirnya satu sekolah ini semua itu harapannya. Bu Mada gimana perasaan Bu Mada hari ini setelah melewati? Tapi kembali ke nilai positif. Hayu kita mengambil ilmu itu aja sih yang bikin semangat mau. Tidak ada loh Bu di diklat-diklat yang lain ilmunya. Oh gitu. Ya. CGP berbeda. Dulu Semoga saya ikut bisa. pembatik, ikut inklusif, ikut pembelajaran masa pandemi. Tapi tidak selengkap CGP, tidak selengkap pendidikan guru penggerak.